Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah Dinas Kebudayaan Gunung Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah pagi hari ini. Langsung sebelah sini dari Kabupaten Sleman. Kita akan buka bersama. Kabupaten Sleman mendapatkan regu B. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 26 Oktober 2020, menggelar Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2020 dengan tema Membangun Kesadaran Sejarah Lokal dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa. A, lanjut B, C, dan E. 1, 2, 3, lupa. B, C, D, E. Dan bersama-sama 1, 2, 3. Pada tahun 1906, SDI berganti menjadi SI. Siapakah yang menjadi pemimpin SI saat itu? Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah tersebut diikuti oleh siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat, baik negeri maupun swasta terbaik se-DIY yang merupakan perwakilan dari 5 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta. Apa nama dari barisan tentara wanita yang dibentuk Jepang pada Agustus 1943? Terdiri dari 3 orang siswa yang berasal dari berbagai sekolah. Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2020 diawali dengan penampilan tari pembuka, Tari Ambati. Bapak melempar rebut Renubing. Di daerah manakah Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus erectus? Renubing. Betul. Lomba Cerdas Cermat Sejarah merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda. Kami dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunto Kabudayaan itu melaksanakan Lomba Cerdas Cermat. Itu salah satunya adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada generasi muda, khususnya anak-anak sekolah di tingkatan menengah se-daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya dengan adanya lomba ini, anak-anak kita itu bisa mengerti, memahami, dan menghayati tentang nilai-nilai kejuangan para pejuang kita dahulu. Mengambil alih kekuasaan Belanda di Nusantara pada 1811. Siapakah Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa pada waktu itu? Betul. Materi pembelajaran sejarah selama ini memiliki stigma yang kaku bahwa sejarah hanya sekedar menghafal tanggal, nama pahlawan dan tempat, serta hanya terbatas di dalam kelas saja. Padahal, pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan menyenangkan dan berada di luar kelas. Siapakah raja yang memimpin rakyat Batak untuk melakukan serangan ke pos pasukan Belanda di Bahal Batu pada Februari 1878? Lomba Cerdas Cermat Sejarah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY diharapkan dapat menjadi variasi metode pembelajaran tersebut. Sultan Hamengkubuwono pertama pernah membangun tugu yang melambangkan semangat persatuan antara rakyat dengan rajanya dan juga sebagai simbol atas filosofi Jawa Manunggaling Kawula Gusti. Disebut dengan nama apakah tugu tersebut? Lomba ini bertujuan meningkatkan kecintaan siswa-siswi pada sejarah, memberikan pemahaman terkait sejarah nasional maupun sejarah-sejarah lokal Yogyakarta, serta meningkatkan jiwa pelajar dalam berkompetisi, sehingga terbentuk pribadi yang cepat dan tanggap, serta kritis dalam berpikir. Tujuan mereka dalam menyebarkan agama ke seluruh dunia. Kuspel. Betul. Pada tahun 1529, kedua bangsa kemudian melakukan perundingan yang menghasilkan perjanjian baru. Apa nama perjanjian baru tersebut? Betul. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kecintaan siswa-siswi pada sejarah. Kemudian kedua, memberikan pemahaman terkait sejarah nasional maupun sejarah-sejarah lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan
jiwa pelajar dalam berkompetisi sehingga terbentuk pribadi yang cepat tanggap serta kritis dalam berpikir. Siapakah nama pemikir Yunani yang menulis buku historis dan dijuluki Bapak Sejarah Dunia? Herodotus. Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2020 dilaksanakan dalam satu fase selama 1 hari, yaitu fase final. Dalam fase final ini terdiri dari 4 babak, yaitu babak cepat, tepat, babak lempar rebut, babak analisis, dan babak rebutan. Ada 3 juri yang dilibatkan dalam lomba cerdas cermat ini, di antaranya praktisi sejarah Agus Sulistia, Aan Ratmanto, dan Givari Yuristiadi. Sebelum lomba dimulai, masing-masing tim diberi kesempatan untuk menampilkan yel-yelnya terlebih dahulu. Bisa, juara! Juara! Pada tahun 1906, SBY berganti menjadi SI. Siapakah yang menjadi pemimpin SI saat itu? Pada babak cepat tepat, masing-masing tim diberikan 10 soal dengan dibatasi waktu 90 detik. Dikenal dengan nama apakah ritual Jepang untuk menghormati matahari setiap pagi dengan membuka badan ke arah timur? Pada babak ini, jawaban yang benar mendapat nilai 10. Bila salah, bernilai 0. Masing-masing regu berusaha menjawab dengan sebaik mungkin. Apa nama dari barisan tentara wanita yang dibentuk Jepang pada Agustus 1943? Apa nama gerakan yang dikoalisi Suharto sebagai propaganda Jepang agar diterima oleh masyarakat Indonesia? Disebut apakah sisa peradaban masa lalu yang berupa sisa sampah dapur yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera? Betul. Pada babak soal lempar rebut, masing-masing tim diberikan 25 soal dengan waktu menjawab tiap soal 5 detik setelah soal selesai dibacakan. Bila tim yang mendapat jatah menjawab salah atau pas, maka tim lain berkesempatan untuk menjawab. Namun, soal tersebut hanya bisa diperebutkan hanya sekali. Pada babak soal analisis atau soal cerita, masing-masing tim diberikan 1 soal analisa. Sebelum pembacaan soal, masing-masing tim mengambil undian untuk menentukan soal. Serangan umum 1 Maret adalah serangan yang terjadi setelah agresi militer Belanda II untuk mempertahankan ibu kota Indonesia yang saat itu berada pada Jakarta yang sedang jatuh akibat serangan Belanda. Dalam babak ini, jawaban disampaikan oleh perwakilan tim atau juru bicara tim. Jawaban yang disampaikan oleh masing-masing tim akan mendapatkan nilai 50, 70, atau 90 sesuai penilaian juri. Museum Pusat TNI AD. Jelaskan peristiwa Museum Pusat TNI AD atau yang dikatakan juga Museum Dharma Wiratama pada mulanya adalah bangunan dari pemerintahan untuk Dinas Perkebunan Belanda pada tahun 1900-an. Kemudian pada tahun 1942 menjadi bagian dari markas Jepang Shotokan. Kemudian pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sejarah tersebut sepenuhnya dibiayai dengan dana keistimewaan melalui Dinas Kebudayaan DIY tahun anggaran 2020. Nah, MBKD singkatan dari Markas Besar Komando Jawa yang pada waktu pergerakan revolusi fisik itu kan pos-pos prajurit-prajurit TKR, pejuang-pejuang yang terutama di daerah Kalibawang itu terpencar-pencar. Nah, disatukan di satu komando untuk melawan Belanda, itu koordinasinya di Markas Besar Komando Jawa, letaknya di daerah Kalibawang, Kulon Progo. Nah,
sementara tokoh yang paling terkenal yang saat ini juga mesti pada tahu itu ada Jenderal A. Nasution. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya menanam nilai-nilai kejuangan pada generasi muda. Monumen Mataram. Monumen ini terletak di Dusun Mataram, Desa Silomateri, Kalasan, Sleman. Monumen ini dibangun bertujuan untuk mengenang para taruna Akademi Militer yang gugur pada saat pertempuran melawan Belanda pada tanggal 24 Februari 1949. Berawal dari tertembaknya Letnan Abdul Jalil saat sedang berpatroli di Sambiroto, dan Belanda menemukan buku harian beliau yang berisi tentang markas-markas tentara Indonesia di wilayah Kalasan. Setelah menemukan buku tersebut, Belanda melakukan penyerangan terhadap markas-markas tentara Indonesia di Kalasan. Tepatnya pada tanggal 22 Februari malam, Belanda melakukan penyerangan di Bogor. Tentara Indonesia telah mengetahui rencana Belanda tersebut sehingga mengosongkan markas dan bersembunyi di antara tanaman padi yang telah menguning. Namun sialnya, pada saat itu Belanda telah menggunakan pesawat dan tentara Indonesia dapat dibom oleh Belanda. Setelahnya Belanda melakukan pembersihan dan penangkapan terhadap pemimpin TNI yaitu Letnan Hussein. Belanda mengira bahwa Letnan Hussein adalah tentara Jepang karena memiliki badan yang pendek dan berkepala gundul. Letnan Hussein oleh Belanda dipotong tubuhnya menjadi 3 bagian. Tidak hanya Letnan Hussein yang gugur dalam peristiwa tersebut, melainkan 2 perwira remaja, 5 taruna, 1 tentara pelajar dan warga masyarakat. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangunlah Monumen Mataram pada tahun 1976 dan diresmikan pada tanggal 24 Februari 1977. Ya, sebetulnya itu memang harus berlanjut ya. Tetapi ini karena situasi pandemik ya, memang kita baru bisa melaksanakan untuk tingkatan menengah saja. Tetapi sebetulnya untuk penanaman nilai-nilai kejuangan itu sudah kita mulai sejak awal anak-anak itu bersekolah. Jadi hanya karena situasi saja yang kita hanya bisa melaksanakannya secara terbuka ini, daring ini untuk tingkatan menengah. Salah satu upaya kita saja ya. Jadi sebetulnya nilai-nilai kejuangan itu sudah bisa dipupuk oleh keluarga di lingkungan keluarganya masing-masing. Kami dari sekolah di dinas itu hanya menyemangati, menggiatkan untuk kita adakan lomba. Harapannya ada ketertarikan, ada semangat untuk mereka terus menggali nilai-nilai itu melalui pelajaran sejarah di sekolahnya. Selain sejarah nasional, lomba diisi dengan materi-materi terkait sejarah lokal Yogyakarta yang selama ini belum terlalu banyak disorot pada buku teks pembelajaran. Negara manakah yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia? Ya, betul. Lomba juga dapat digunakan sebagai media edukasi bagi generasi muda terkait sejarah-sejarah lokal daerah istimewa Yogyakarta. Untuk meledakkan sebuah gudang senjata di Dayakolot. Sebutkan salah satu dari pejuang tersebut. Betul, B. Tim yang memencet bel selama 10 detik, maka soal dianggap hangus. Berikutnya, dapat direbut hanya 1 kali setelah tim yang mendapat jatah menjawab salah atau pas. Benar. Dan berikutnya, apabila Babak soal rebutan menjadi babak yang menentukan perolehan nilai terakhir. Dalam babak ini, masing-masing tim harus sigap dalam menjawab setiap soal. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai pada babak rebutan. Aplaus yang meriah Bapak Ibu. babak rebutan, pertanyaan pertama, silakan. Dikenal dengan istilah apakah sejarah dalam bahasa Belanda? Ya, ragu A 10 untuk ragu A. Ya, baik. Berikutnya, ketika dipencet nanti akan ditunjuk oleh Dewan Juri ya. Kedua, didasarkan pada apakah pola pembagian kerja di kalangan manusia purba pada masa good gathering atau berburu dan meramu. Ragu B. Corak kehidupan. Salah. Yang betul adalah ini Pak. Sebentar, masih ada waktu lagi. Ada waktu, silakan. Baik. Habis. Jadi yang betul adalah jenis kelamin. Yes. Jadi minus 50, minus 10.
besok biar jadi kacau. Oke, biar lanjut. Baik, kami lanjutkan dengan soal nomor 3. Ya, mungkin satu info lagi, Pak. Dilempar sekali ya. Dilempar sekali saja. Kalau salah itu langsung bisa direbutkan kembali. Siap. Ya, soal dibacakan, satu memilih. Ya, satu memilih, kalau keliru sekali lagi silakan bisa direbut ya. Jadi 2 kali kesempatannya. Kami akan lanjutkan dengan soal nomor 3. Menurut teori yang dikemukakan oleh C.C. Bird, dibawa oleh kaum apa agama Hindu masuk ke Indonesia? Ragu C. Satria. Betul. Babak rebutan pertanyaan keempat. Berdasarkan beberapa pendapat, diperkirakan agama Hindu pertama kalinya berkembang di lembah Sungai Sindu. Di negara manakah letak lembah Sungai Sindu berada? Ragu B. India. Betul untuk Ragu B. Pertanyaan keenam. Menurut catatan perjalanan Marco Polo pada 1292, ia bertemu dengan orang-orang Islam di Perlat, Aceh. Berasal dari negara manakah Marco Polo berasal? Ragu C. Indonesia. Dari mana? Indonesia. Nah, salah dilempar. Ragu B. Italia. Betul. Jadi untuk Pada babak ini ada 25 soal rebutan. Dengan waktu menjawab tiap soal adalah 5 detik setelah soal selesai dibacakan. Dalam babak ini, untuk tim yang mendapat hak menjawab, jawaban benar bernilai 10. Namun bila salah bernilai minus 10. Selain lomba cerdas cermat, Dinas Kebudayaan DIY juga menggalakkan wajib kunjung museum dengan harapan generasi muda mengetahui koleksi benda-benda sejarah yang tersimpan di museum-museum yang ada di Yogyakarta. Selain itu juga memahami sejarah nasional maupun lokal daerah istimewa Yogyakarta. Di samping lomba cerdas cermat ini, kita juga menggalakkan wajib kunjung museum yang harapannya nanti anak-anak itu bisa mengerti tentang koleksi-koleksi benda perjuangan kesejarahan yang ada di museum-museum kita. Kita punya banyak museum yang itu koleksinya luar biasa, dapat menjadikan pembelajaran untuk menambahkan, memupuk nilai-nilai kejuangan bangsa ini. Kami sangat berharap kepada masyarakat untuk terus mencintai nilai-nilai kejuangan ini. Harapannya nanti kita galakkan anak-anak itu untuk belajar sejarah, untuk mengunjung museum. Nah, nilai-nilai itu nanti harapannya bisa tercermin dari sikap perilaku anak-anak itu yang selalu mencontoh kepada para pejuangan yang selalu mengorbankan tidak hanya harta bendanya, tetapi bahkan nyawanya. Saya kira itu. Juara pertama mendapatkan uang pecahan 7 juta rupiah dan serta trofi. Selamat untuk Ragu B dari Badan Selatan. 7 juta rupiah, piagam serta trofi. Dalam Lomba Cerdas Cermat Sejarah 2020 ini, Kabupaten Sleman berhasil meraih juara pertama. Juara 2 diraih Kabupaten Bantul, Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara 2 perwakilan dari Kabupaten. dan juara 3 diraih Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, harapan 1 diraih Kota Yogyakarta dan harapan 2 diraih Kabupaten Kulon Progo. Masing-masing pemenang dalam lomba ini selain mendapatkan piagam dan trofi, juga mendapatkan uang pembinaan. Dan akhirnya kami berdoa diri, saya